Halo, ya perkenalkan nama gue Raffi Indah Permana Putra. Selamat datang di konten Paranormal Experience pertama gue. Jujur, gue mau bikin konten ini tuh sempet mikir-mikir sih. Jadi apa enggak, karena gue khawatir ketika gue bikin konten ini itu akan menyulut gitu, mengaktifkan hal-hal yang mungkin sebenarnya nggak terjadi gitu di sekitar gue, tapi nanti bakal terjadi. Jangan sampai sih, jangan sampai kayak gitu deh. Jadi buat konten pertama gue ini, gue bakal sharing pengalaman gue waktu kecil, paranormal experience gue waktu kecil. Sebelum nanti ada hal yang cukup dibilang besar, enggak sih, cuman nanti tetap bakal gue share. Sebagai seorang anak kecil, bisa dibilang imajiner mungkin ya, karena dari kecil tuh gue sering banget menghayal, gue sering banget kayak pokoknya segala macam imajinasi tuh lancar banget waktu kecil gitu. Mulai dari bikin lagu, bikin komik, itu gue udah biasa waktu kecil. Nah, tapi untuk pengalaman ini gue ngerasa ini tuh bukan imajinasi. Walaupun nyokap gue sendiri tuh bilang, itu mah imajinasi Rapli doang kali. Nah, jadi gini, seorang anak imajiner, gue tuh dari kecil tuh nggak pernah berani masuk ke dalam rumah sendirian. Nggak tahu kenapa. Jadi gue tuh anak yang sering setiap kali pulang sekolah tuh di rumah tuh nggak ada orang gitu. Jadi orang tua gue dua-duanya tuh kerja, kakak gue juga sekolah waktu itu SMA ya kan, pulang sore. Gue waktu SD tuh pulang jam 12 siang. Nah makanya karena gue nggak berani pulang ke rumah, gue tuh biasanya ke rumah saudara. Tapi bukan berarti gue ke rumah saudara terus kan. Pasti beberapa kali gue pulang ke rumah dan itu nggak ada orang. Nah, karena dari dulu tuh gue takut ya. Bukan dari dulu, sekarang sih udah nggak. Cuman dulu tuh gue takut banget kalau pulang ke rumah nggak ada orang. Gue nggak bakal pernah berani masuk ke rumah. Nggak tahu kenapa gue ngerasa tuh kayak ada yang ngeliatin gitu loh. Kalau gue di teras rumah aja nih, di depan rumah, itu ngeliat ke belakang tuh kayak ada yang ngintip gitu. Gue ngerasa kayak gitu dulu. Nah, cuman sampai gue pernah dibeliin nih ayam goreng ya sama nyokap, dibeliin ayam goreng, dek makan ya, tuh nasinya ada, ambil aja. Nyokap gue terus pergi. Nah pas nyokap gue pergi, itu ayam gue bawa keluar, gue makan di luar sendiri. Itu sampai gue nunggu sekitar sampai habis maghrib baru masuk. Itu juga kalau ada orang. Kalau nggak ada orang, gue biasanya ke tetangga main atau gimana, terserah gitu. Intinya gue nggak bakal masuk rumah. Nah, itu pengalaman gue waktu kecil. Nah terus jadi pernah ada cerita, gue nih tidur sama kakak gue waktu kecil. Nah ketika gue tidur sama kakak gue waktu itu tuh AC dingin banget, sampai gue kayak minta tolong kakak gue tuh, kak tolong ambilin selimut dong di luar. Waktu itu kan selimut kayak lagi di jemuran gitu kan. Gue lagi nyender nih ke tembok. Buat kalian sekedar informasi, temboknya pas banget di belakang gue, cuman agak samping dikit. Gue waktu itu ngomong ke kakak gue, kak ambilin selimut dong. Terus kakak gue bilang, oh ya udah kakak ambilin gitu kan. Akhirnya kakak gue buka pintu nih, ke arah pintu. Nah ketika kakak gue udah mau ke arah pintu, itu gue ngedengar suara ketawa. Lu tahu sendiri lah, ketawa. Itu gue ngedengar suara pertama kali banget gue ngedengar suara kayak gitu. Itu waktu kecil. Terus sampai gue bilang ke aku, diem dulu, stop. Buat mastiin itu bener gak sih suara. Nah itu kan yang pertama ya. Terus pas sepi itu kakak gue mau buka pintu nih, gak jadi. Terus gue diem dulu, dan itu suara muncul lagi buat yang kedua kalinya. Di situ gue sama kakak gue langsung baca ayat kursi, ngasih tahu kakak gue kalau gue tuh ngedengar suara, dan kakak gue tuh nggak gue bolehin buat keluar karena gue takut ketika dia keluar kamar terus dia keluar rumah. Nah di luar rumah tuh kan sampingnya langsung di kamar gue kan. Gue takut di situ ada sesuatu gitu. Sampai akhirnya gue bilang, diem jangan keluar.
gue nggak dengar suara, kata gue gitu tuh, waktu kecil tuh, waktu SD sekitar kelas 5 lah. Terus kakak gue nggak jadi tuh, gue di situ langsung baca ayat kursi sama kakak gue, sampai gue ngedengar ketiga kalinya tuh suara muncul lagi, baru hilang. Itu pas banget di belakang gue, dan itu gue kayak nge-freeze gitu loh, kayak diem, badan gue tuh nggak nge-freeze gitu, nggak bisa kabur atau tiba-tiba ngumpet di selimut gitu, nggak bisa, tiba-tiba nge-freeze aja sambil nyindir ke tembok gitu. Nah itu pengalaman pertama gue ketika gue SD ya. Itu, dan sebelumnya pernah sih ada kayak waktu itu gue lagi ngumpul sama keluarga di ruang tamu, terus tiba-tiba ada asap. Gue ngelihat banget sih asap, bukan asap sih, lebih kayak kabut tipis banget gitu. Asap, dibilang asap kurang tebal, dibilang kabut juga nggak mungkin banget sih malam-malam di Cikarang gitu kan, notabene yang panas ada kabut. Itu masuk ke dalam rumah, sementara itu nggak ada bakar-bakar sampah di luar. Kalau itu asap kan pasti ada bau sampah dong, atau enggak bau bakar-bakar lah. Itu nggak ada. Gue waktu itu ngeliat kayak gitu tuh, ngeliat ada kabut masuk. Itu lagi ngumpul keluarga, terus tiba-tiba nyokap kaget ngeliat ke arah pintu, kayak istighfar gitu, kayak kaget gimana sih, kayak astagfirullahaladzim, baca Quran. Langsung satu keluarga gue disuruh baca Quran. Gue nggak tahu itu ada apaan, tiba-tiba disuruh baca Quran. Dan ketika ditanya, nyokap gue bilang dia ngeliat sosok perempuan masuk ke rumah. Nah makanya di situ langsung suruh baca Quran, satu keluarga gue disuruh baca Quran semuanya. Dan apa ya, sebenarnya hal yang wajar sih, bisa, tapi dibilang wajar sih kita juga kan nggak bisa membiasakan sama hal kayak gitu ya. Cuman wajar karena emang perumahan gue ini deket banget sama tempat pemakaman umum. Pemakaman umumnya nih lumayan gede. Jadi dari arah rumah gue ini ke kanan ya, ke kanan ini 1, 2, cuma kesekat 2 rumah terus jalanan. Nah baru di situ TPU, dan itu gede banget gitu. Jadi menurut gue sih hal yang wajar ya kalau buat sekarang, kalau misalkan ada hal-hal kayak gitu ya, menampakkan diri segala macam, ngeganggu, itu hal yang wajar karena emang deket banget, sedekat itu perumahan gue. Dan mungkin ada beberapa kisah juga tentang perumahan gue ini. Kalau dulunya itu ada kuburan yang digali lah karena mau dibangun perumahan, gitu-gitu deh. Nah itu pengalaman gue waktu SD ya. Masih belum terlalu ini sih, kalau SD tuh masih belum terlalu parah, masih tipis-tipis karena gue pribadi juga masih takut banget buat masuk gitu ya. Mungkin video pertama gue ini sampai sini dulu ya. Nanti bakal gue bikin step by step dari pengalaman gue SD. Ini udah selesai nih, baru sampai sini aja. Nanti gue bakal bikin pengalaman gue waktu SMP dan SMA sampai sekarang gitu. Jadi sekian dari gue, kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.